Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil khayya amada arbaban wa warusama syamsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Wa qala aidan man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Shadaqallahul azim. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam an ibni Abbas salasum man kunna fi awahu ghafi kana fihi wa nasharu alaihi rahmatah wa adkhalahu jannatahu. Awalan man idza u'tiya syakara wa saniyan wa idza qudira ghafara wa salisan wa idza ghadiba khatara. Rawahu Hakim fi Mustadrakihi, Baihaqi fi Su'il Iman, hadis Nahan Jami'us Saghir halaman 524. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Al-Akbar yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya selagi hayati kandung badan kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memberikan rahmat, kenikmatan, sehat jasmani dan rohani, kekuatan iman dan Islam kita, hingga kita alhamdulillah dapat menggunakan pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi, untuk bersilaturahim, untuk berjamaah di Masjid Al-Akbar yang mulia ini, dan semoga amaliyah kita, ubudiyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita yang istiqomah sampai akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan malam Rabu ini kita mari mengkaji dan merenungi apa yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya, yang konon dalam rangka untuk membuka qalbun ataupun membuka hati kita supaya tergolong kita ini orang diberikan saidah, bahagia fid dunia wal akhirah, dan menjadi manusia yang khair dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Baiklah hadirin, untuk mempersingkat waktu, marilah kita renungi dan kita hayati. Kalau kami mengambil daripada beberapa kitab ini, antara lain bahwa bagi orang yang berakal, kita ini alhamdulillah hadirin diberi akal oleh Allah. Makhluk yang lain ada akal, tapi ada juga yang namanya hanya nafsu doang. Tapi alhamdulillah kita diberikan akal dengan nafsu. Dan dengan akal ini, orang yang berakal seyogyanya hadirin, atau sepatutnya, pertama meninggalkan dunia untuk mengabdi kepada Allah. Maksudnya meninggalkan dunia itu bukan kesemsem dengan dunia. Kita hidup dihitung, kalau usia ibu bapak 100 tahun dikalikan 355 hari. Kalau menurut Hijriah. Kalau menurut Masehi yaitu 365 dikalikan 100. Nah, apa kira-kiranya oleh kita? Kita ini harus yakin hadirin, harus yakin dengan 3 kata, yaitu min aina antum, wa fi aina antum, wa ila aina antum. Kalau kata Mbah, where are you from, where are you in, and where are you going? Dari mana Anda? Nah, kan gitu Pak. Dan juga ada di mana dan Anda mau kemana.
Maka oleh karena itu, untuk yang namanya kita ada di dunia ini, kalau bisa usahakan hidup kita ini hadirin diberi napas yang lega, dan juga diberikan kesehatan, diberikan rezeki oleh Allah. Kalau bisa banyaklah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memikirkan masa depan kita demi kepentingan dan kebahagiaan akhirat. Mengapa? Karena hidup di dunia ini relatif singkat. Ya hanya tahunnya saja 100 tahun, 90 tahun, 70 tahun, 60 tahun. Kelihatannya banyak ya Pak ya. Karena apa? Karena hitungnya tahun, hitungnya hari. Padahal kalau dipikir-pikir kita ini hadirin, hidup yang segitu ini adalah pendek sekali. Kenapa? Kalau dihitungnya dengan akhirat itu sangat jauh. Fi yaumin kana miqdaru alfasana. Dalam satu hari di akhirat itu sama dengan hidup di dunia 100 tahun hadirin. 1000 tahun. Nah 1000 tahun ini hadirin. Maka kalau kita dipikir-pikir ya hanya beberapa jam saja nanti di sana. Ini hadirin, kalau kita diberikan umurnya 100 tahun. Nah ini antara lain. Maka oleh karena itu mari sisa-sisa hidup kita mumpung masih kita diberikan oleh Allah tenaga, masih mampu berjalan dari rumah masing-masing menuju ke tempat atau majlis yang mulia yaitu Masjid Al-Akbar, kita untuk mengerjakan sholat berjamaah, dan setelah yang namanya sholat itu kita mendengarkan yang namanya tausiah ataupun tholabul ilmi kita dalam rangka untuk kepentingan dan kebahagiaan akhirat. Mengapa hadirin? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Shura ayat 20 yang bunyinya begini, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Artinya hadirin, man kana barang siapa yuridu harsal akhirah yang menghendaki keberuntungan di akhirat. Saya yakin semua bapak-bapak, ibu-ibu ini kaum muslim wal muslimat pengen yang namanya menginginkan ini beruntung di akhirat. Maka kalau memang pengen kebahagiaan di akhirat, maka bagaimana? Nazid lahu fi harsihi, maka kami akan tambahkan keuntungan itu baginya. Tapi kebalikannya, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, maka kami akan berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Hanya sebagian saja keuntungannya hadirin. Tapi apa? Wa ma lahu fil akhirati min nasib, maka kami akan dan kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan juga tidak ada baginya sesuatu bagian pun di akhirat. Nah ini kalau kepentingannya untuk dunia hadirin, akhiratnya ini yang maka karena itu kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan oleh Allah. Kalau bisa kita ini memikirkan masa depan demi kepentingan kebahagiaan di akhirat itu sendiri. Karena apa? Nabi Muhammad sebagai contoh saja hadirin, ini contoh Nabi Muhammad, saking beliau ini tidak mementingkan dunia. Mencontohkannya begini, Nabi Muhammad hadirin dalam keluarganya adalah orang yang berpaling dari kenikmatan, kesenangan dan kelezatan dunia. Padahal Nabi Muhammad orang yang terkaya hadirin. Bayangkan yang namanya gunung saja andekan ditawarin untuk jadi emas, diberikan lagi kepada Nabi Muhammad, beliau tidak mau hadirin. Itu antara lain saja, karena beliau ini orangnya
adalah yang berpaling dari kenikmatan, pengennya itu tidak menikmatin hadirin. Makanya aja makan roti. Kalau kita makan roti bagaimana Pak? Enak, tapi lapar terus ya. Kalau tidak makan yang namanya nasi. Itu antara lain hadirin, kenikmatan, kesenangan dan kelezatan dunia. Mengapa? Karena hadirin, karena itulah sehingga ketika Nabi Muhammad SAW, karena saking tidak mementingkan dunia ini hadirin, yang memalingkan dunia, berpaling daripada kenikmatan, Nabi Muhammad pernah menikahkan putrinya yang bernama Fatimah Zahra itu dengan Ali bin Abi Thalib. Dinikahkan apa hadirin? Pelaminannya, kalau kita nikahkan anak pengen pelaminannya yang paling bagus siapa ya? Beliau itu menikahkan putrinya Fatimah Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Pelaminannya hanya berupa kulit domba. Bayangkan pelaminannya pakai kulit domba. Di Pontianak kulit domba kalau bulan Lebaran dibuang-buang ya Pak ya. Nggak direbut-rebutan. Ini kulit domba yang disucikan atau disamak. Nah, terusnya lagi, sedangkan bantalnya, kalau kita bantalnya pengennya pakai alga ya Pak ya. Pakainya kalau saya pengen alga. Tapi beliau itu menikahkan putrinya, bantalnya saja berupa kulit binatang yang berisikan serabut ataupun sabut ya, serabut ya Pak, sabut. Nah, itu hadirin, saking beliau itu istilahnya berpaling dengan dunia. Mulanya ketika beliau itu hadirin, sebelum meninggal dunia ataupun kematiannya beliau itu berwasiat kepada Abi Dzar. Nah, beliau pernah berwasiat kepada Abi Dzar. Nah, kisahnya tentang Abi Dzar, tentang dunia ini, tujuannya adalah untuk membuka hati, untuk membuka kolbunya manusia. Diceritakannya demikian hadirin. Diceritakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berwasiat kepadaku, kata Abu Dzar Al-Ghifari, tentang hidup di dalam dunia. Nah, Nabi Muhammad sebelum meninggal lupa berwasiat, tapi kita kalau mau meninggal dunia boro-boro ya Pak ya, karena meninggalnya dadakan kadang-kala. Nah, ini Nabi Muhammad sudah berwasiat sebelum beliau meninggal dunia ini, yaitu kepada Abu Dzar Al-Ghifari tentang hidup di dalam dunia ini, yang sabdanya begini hadirin: wahai Abu Dzar, inna dunya bahrun amikun. Saya ulangi lagi, inna dunya bahrun amikun. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya dunia itu seperti lautan yang luas hadirin, yang tidak bertepi, dan lautan yang dalam. Bayangkan hadirin, dunia ini, kata Nabi Muhammad ngomong sama Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sesungguhnya dunia itu seperti lautan yang luas, yang tidak bertepi dan juga dalam. Pernah Bapak mendalamin lautan? Berapa dalamnya? Nah, dalamnya lautan tak sedalam hatimu. Nah, rupanya hati itu lebih dalam hadirin. Siapa yang tahu? Diri kita aja hatinya tidak tahu ya Pak. Kalau bentuknya sih ya kurang lebih begitu, tapi isinya itu hadirin. Begitu juga lautan. Mulanya diumpamakan oleh Nabi Muhammad bahwa dunia itu seperti lautan yang luas, dan lautan itu tidak bertepi, nggak ada tepinya, dan dalam. Rupanya hadirin, ucapan Nabi itu ternyata benar. Kalau orang nggak percaya bahwa dunia ini seperti lautan, padahal Nabi Muhammad ngomongkan demikian, hadirin, membicarakan bahwa benar nyata-nyata bahwa yang namanya dunia ini seperti lautan.
Dan ucapan Nabi ternyata benar dan sama sekali tidak bisa diragukan. Tidak bisa diragukan lagi. Ya, sebagai contoh lah kenyataan. Bapak pernah melihat, menyusuri, meneliti saudara-saudara kita ini, baik yang tetangga, RT, RW, sampai dunia. Nah, kira-kiranya adakah di antara manusia, di antara kita, di antara tetangga kita ini yang pernah mencapai kepuasan dunia? Ada enggak kira-kira? Bapak pernah merasa puas dengan dunia? Bu, merasa puas dengan dunia? Pernah? Rupanya benar hadirin, orang di dunia ini enggak ada yang merasa puas. Baik itu punya harta sampai miliaran, diberi 100.000 kurang, 1 juta belum puas, 1 miliar belum puas, 1 triliun belum puas. Ini harta. Punya rumah yang seharga 3 miliar kurang puas, nambah lagi. Punya mobil 10 kurang meneh, kurang puas. Nah ini. Dan juga benar, bila juga adakah kira-kiranya kita melihat di antara tetangga kita, saudara kita yang punya kedudukan sampai tinggi, kira-kira puas belum Pak? Mulanya dengan kedudukan yang ada di Indonesia 5 tahun kan Pak, tujuannya supaya berpikir. Rupanya dengan kedudukan ini tidak pernah puas. Dan adakah manusia yang merasa puas dengan punya istri? Ada yang punya istri 9, ada yang punya 4, ada yang cukup 1. Nah, apakah tidak sama kira-kiranya Pak? Kurang puas, nambah meneh. Karena apa? Di dalam Al-Quran, fangkitu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Nikahlah kamu dengan wanita yang kamu cintai. Pertama 2, kalau udah 2 mampu 3, kalau 3 mampu 4. Rupanya ada saya tafsir 2 tambah 3 tambah 4 9, dirapel semua. Aduh, padahal itu salah hadirin. Padahal kalau mau mengalami 9 ya caranya begini. 1, nikah lagi 2, nikah lagi 3, nikah lagi 4. Mau 5 buang 1 tetap 4, 5 kan? Mau ke 6 buang 1 lagi, 4 lagi. Mau ke 7 begitu juga 4 sampai ke 9 buang 1 lagi, menjadinya cuma 4. Nah, ini antara lain hadirin. Tapi i'dilu, harus berbuat adil. Saya yakin manusia nggak bisa ada yang bisa berbuat adil. Oke, kalau memang nggak percaya, kenapa dikatakannya Imam Rawahu Bukhari Muslim? Imam Bukhari, Imam Muslim itu katanya adil. Pernah begini Pak, karena saking orang tuh pengen mencari keadilan, Imam Bukhari memelihara ayam. Begitu mau memberi makan, hanya dipanggil doang, nggak diberi makan. Itu tidak adil. Kalau udah dipanggil ya diberi makan kan, begitu itu diberi makan, itu tidak adil. Rupanya apa? Kenapa manusia itu bisa sakit, ya Pak? Kenapa manusia itu bisa ngantuk, bisa capek dan sebagainya? Karena tidak adil. Kenapa terjadi penyakit yang ada dalam badan kita itu Pak? Penyakit itu dibuat oleh kita, bukan oleh Allah. Allah memberikannya, manusia itu pengen bahagia, pengennya sehat terus. Tapi manusia diberikan akal, pikiran, tenaga, ilmu, tapi tidak dibuat dengan acara adil. Akibatnya apa? Nah, tunggu ke yang dirasakannya begitu hadirin. Rupanya i'ta'u kulli bihaqqin haqqahu. Yang namanya adil itu memberikan sesuatu kepada yang haknya. Contoh, kalau bapak ngantuk ya tidur. Kalau bapak lapar ya makan, kan begitu. Kecuali puasa ya Pak. Nah, karena puasa kan ada batunnya, itu untuk keadilannya. Ini antara lain hadirin.
Dan punya itu yang namanya sampai. Harta tetap tidak puas, kedudukan tidak pernah puas, punya istri banyak tak pernah puas. Mulanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Artinya begini Pak, innama amwalukum, sesungguhnya harta benda Anda, harta kamu semua. Hartanya berapa Pak? Bu, bisa ngitung? Nggak bisa hartanya. Harta kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini harta kita. Ini aja nggak bisa ngitung. Bu, bisa ngitung rambut Ibu? Ada berapa? Saya bisa. Ibu hanya mengatakan ada 2, yaitu panjang dengan pendek. Ya Bu ya. Matanya Bu Meni ada berapa? Ada 2. Kalau 4 bukan namanya mata-mata. Ini Bu ya. Nah ini hidungnya ada berapa Bu? Ada 2. Kalau 1 namanya hedong. Lubangnya kan 2. Nah ini yang 1 hanya Gusti Allah Bu. Di dunia serba 2, ada siang ada malam. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Langit ada, bumi ada, hadirin. Dan Allah menciptakan langit 7, bumi juga 7, hadirin. Ada siang malam, ada perempuan laki-laki, ada besar, ada kecil, ada nenek, ada kakek. Nah, ini antara lain 2 semua, hadirin. Nah, sesungguhnya harta benda kamu fitnatun, adalah cobaan. Wa auladukum fitnah, dan anak-anakmu juga cobaan, hadirin. Mulanya karena cobaan, hadirin, gak usahlah ditimang-timang dengan sabar 100%, gak usah. Nah, karena apa? Ya pantasnya menurut pandangan manusia. Kalau ini manusia kadang kala saking cintanya, saking senangnya sama anak sampai lupa sholat. Betul ya Pak? Sampai lupa Jumatan. Kan itu Pak, jangan. Karena senang dengan yang namanya dunia sampai lupa sholat dan lain sebagainya, ini maksudnya. Wallahu indahu ajrun azim. Padahal yang namanya harta benda Anda, anak Anda adalah cobaan bagi Anda, dan di sisi Allah pahala yang besar. Ini 1. Yang kedua, dalam Al-Quran surat Al-Munafikun. Al-Munafikun. Nah ini Pak, yang dalam surat Al-Munafikun ayat 9 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diingatkan oleh Allah orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman, ya masa bodoh. Sudah masa bodoh. Tapi yang beriman soalnya ini. Apa kira-kiranya? La tulhikum. Jangan sampai melalaikan kamu semua. An zikrillah, daripada ingat Allah. Yang melalaikan kita zikir kepada Allah, lupa dengan Allah. Yang pertama, amwalukum, harta benda kamu. Coba aja Bapak jualan, Ibu jualan, uangnya recehan ribuan sampai satu peti, dihitung bolak-balik terus, salah lagi. Apalagi dengan uang sekarang
antara 20.000 dengan ini kurang lebih ya Pak. Wah bingung lagi berapa oh sampai lupa. Ini Pak, mulanya sampai idza nudiya lis-sholati min yaumil fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah dikumandangkan azan suruh bubar, ayo sana kamu pergi ke masjid. Tapi apa? Peduli amat nanti aja. Oh, sudah yang namanya khotib naik mimbar baru datang. Udah begitu, udah datang bersuara. Oh, mau sholat bingung, mau duduk bingung, langsung ngobrol. Pakot lagu. Nah, maka yang namanya orang yang datang itu lagu apa sia-sia sholatnya, Jumatnya. Wa malago fala Jum'atalah, kalau memang sudah sia-sia tidak mempunyai Jumat. Hadirin, ini mulanya suruh datangnya awal-awal. Tujuannya apa? Supaya yang namanya orang tuh ngerti yaumil Jum'ah sayyidul ayyam. Hari Jumat itu the best day, hari yang paling baik. Mulanya di situ disuruh sampai kalau yang datangnya awal dapatnya imbalannya onta. Nah, orang yang kedua dibawa lagi domba, terus sampai pada akhirnya yaitu hanya telur. Mending kalau telurnya telur baru, telur busuk lagi. Aduh hai. Ini antara lain hadirin. Mulanya kita ya karena diberikan oleh Allah umur mulai di atas 50-an ya Pak ya. Ya sisa-sisa inilah untuk penantian. Karena apa? Kita semua akan sampai ke pelabuhan. Pelabuhannya ini apa? Yaitu kematian. Yang kematian ini tidak diperkirakan, datang kepada siapapun. Ini antara lain hadirin. Terus lagi, tidak yang namanya harta benda jangan sampai melalaikan Anda untuk zikir kepada Allah, dan anak-anak Anda juga jangan sampai Anda melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa may yaf'al dzalika, kalau orang itu mengerjakan demi harta, demi anak-anak sampai lupa untuk zikir kepada Allah, maka faulaika humul khasirun. Orang yang demikian adalah orang yang rugi. Disebutkan dalam wal asri illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah ini hadirin, ini yang tidak merugi. Mulanya kita gunakan sisa-sisa hidup ini untuk yang namanya amilus sholihat, untuk amanu ya Pak ya, untuk wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Terus lagi disebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 14 hadirin, untuk pegangan kita. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara azwaju jamak ya Pak ya, di antara istri-istri Anda. Apa ya? Di antara apa ya? Kebesaran barangkali tahun. Inna min azwajikum, di antara istri-istrimu, suami-suamimu ya Pak. Azwaj itu lelaki, perempuan sudah Pak. Kalau zauja perempuan, kalau zaujun suami ya Pak ya. Istri suami. Jadi suami-suami atau istri-istrimu, wa auladikum, dan anak-anakmu. Apa kira-kiranya? Aduwallakum, menjadi musuh bagi kamu. Jadi pengertiannya hadirin, musuh kita ini bukan orang lain. Musuh kita ada di rumah kita hadirin. Pertama diri kita hadirin. Mulanya ku anfusakum, jaga dirimu. Nah gitu.
yang namanya musuh kita diri kita. Yang kedua, suami musuh ibu. Ibu juga musuh suami. Wa auladikum, dan anak-anak. Anak kita jadi musuh, hadirin. Mulanya karena itu disebutkan oleh Allah, fahdharuhum, maka hendaklah hati-hati dengan musuh Anda. Mulanya disebutkan oleh malaikat Jibril, wahbib man syi'ta fa innaka mufaraqah. Cintailah orang yang kamu sukai. Cintai mau 100%, 200%, 1000%, tapi ingat, Anda akan mufaraqah, akan berpisah. Oke. Kalau orang meninggal dunia, suami istri, pernah nggak Pak dikubur dengan satu lubang? Enggak. Oke, kalau yang namanya di sini suaminya, sini sebelahnya istrinya, kira-kira bisa pacaran? Nah, ini antara ini, suaminya disiksa, istrinya bisa menjawab, apakah nolong? Coba. Maka oleh karena itu di sini, dan ingat Pak, tutba'u bisa yutba'ul mayyit salas. Yang mengiringi manusia meninggal dunia itu 3, hadirin. Yang pertama, maluhu, hartanya, Pak. Nah, dan juga istrinya atau suaminya, anaknya. Yang selanjutnya adalah amalnya. Nah, yang 2 balik lagi, yang 1 nongkrong di situ, amal. Anak datang, Pak, aku permisi balik ya Pak ya, karena Bapak dulu masin di dunia. Saya minta belikan celana saja, nggak boleh maki-maki. Saya mau bayar SPP aja ngomong lagi-lagi duit, lagi-lagi duit. Nah, aku balik lagi Pak. Kata istrinya, udahlah Pak, kamu nongkrong di sini ya, aku balik lagi. Kamu dulu mau lebaran, minta beli baju yang harganya 300 baik, marah-marah. Ya saya. Ini Pak, balik meneh. Mobilnya juga Pak, gitu juga Pak, balik lagi. Mulanya mobilnya yang mengasuh itu mobil jenazah, bukan mobil pribadi. Mobilnya padahal bagus, sebenarnya kenangan terakhir, kata almarhumnya. Nak, aku makan mobil terakhir lah nak ya, sampaikan ke tempat terakhir aku ya nak ya. Jangan nanti apes mobilnya bawa kue. Aduh naas betul ini apa ya? Ini antara lain balik meneh. Nah, yang Anda tinggal di sana adalah amal kita, hadirin. Mulanya saya sampaikan, ya Pak ya. Bapak sering-sering membaca surat Yasin, ya Pak ya. Surat Yasin itu jumlahnya 83 ayat, ya Pak ya. Hurufnya 3.000, dari wong Jawa 3.000. Nah, ditungguin satu huruf itu 10 malaikat. Jadi kalau 10 kalikan 3.000 berarti 30 malaikat. Kegunaannya ini Bu, pertama untuk yang namanya menahan kehausan. Mulanya orang kalau sedang sakaratul maut atau naza, kalau orang kalau mau naza, padahal naza itu kok menarik yang namanya roh kita. Nah Bu, ini dalam keadaan haus. Yang haus bukan pengen minum begini, karena hausnya ini hatinya, rohnya ini kosong dari Al-Quran, zikir, apa ya, keislamannya, keimanannya. Ini hadirin, maka haus. Mulanya kalau dibacakan itu Bu, malaikat nyaksikan. Jadi keluarnya dengan rohnya dengan enak. Sudah begitu datang ke kuburan dalam keadaan haus lagi, padahal kanan kiri air, ini Pak. Betul nggak Pak? Secara duniawi haus lagi. Karena apa? Amal apa yang mau dibawa? Mulanya kalau ibu bapak menghafalkan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ila akhir ayat. 30 ayat kok. Ini adalah untuk membela Bapak Ibu. Ini kalau namanya di pertama al-qabru awalul manazilil akhirah. Kuburan adalah tempat pertama Anda mengenal akhirat. Alam penantian hadirin. Yang nantinya ini berapa kira-kiranya kiamat, berapa tahun lagi kiamat itu. Nah, sedang yang namanya gencatan ini hadirin. Ada masih yang belum. Ini yang Anda khawatirkan. Ini antara lain saja hadirin yang berbahagia. Dan juga untuk yang tabarok itu adalah menjadi unsun, menjadi teman. Siapa yang menemani lagi kepada kita hadirin? Syahadatana atau syahadatuka, yaitu bacaan 2 kalimat syahadah Anda menjadi unsun di kuburan dan nanti di yaumil mahsyar. Salat, puasa, zakat, haji, umroh, semua amal bakti ibu bapak yang baik-baik. Bulannya pumpu masih bisa napasnya panjang, duduknya masih tegak, jalannya nggak enggang-enggong. Tahu Pak yang dong Pak? Jalan usora apa? Ini, nah maka sekarang ini gunakan sebisanya dan usahakan ibu bapak. Setiap 1 hari 1 malam membaca 100 ayat. Nah, tujuannya apa? Menghindari kelupaan. Lam yuktab minal ghafilin. Kalau kita membaca 100 ayat 1 hari 1 malam, hadirin, lam yuktab, manusia itu tidak akan ditulis oleh Allah tergolong orang yang pelupa. Kalau orang sudah banyak pelupa, itu ada tanda-tanda yang namanya kepikunan. Nah, bukan hanya orang yang tua umurnya begitu yang pikun, banyak sekarang anak muda pikun, kan Pak? Benar. Karena apa? Nggak pernah membaca Al-Quran. Bagaimana mengantisipasinya? Ya kalau memang membaca Bapak surat Al-Baqarah. 100 ayat, waduh suwe bener ya. Nah, dengan ilmu dong, pakai ilmu, gunakan. Bapak, tadi kan Mbah juga membaca Al-Quran. Inna anzalna berapa ayat Mbah? 6 ya Mbah ya? Ya kan? Qul berapa ayat Pak? 4. Ya kan Pak? Kalau dibaca 10 kali 40. Nah, kalau 25 100. Tuh ilmu. Alhamdulillah 1. Ya kan Pak? Inna atoina berapa Bu? Nah, surat yang paling terpendek di dalam Al-Quran adalah surat Al-Kausar. Inna a'toina kal kausar fasolli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ini 3. Kalau dibacanya 30 berapa Pak? 90. Kurang. Kira-kira berapa lagi? Tambah meneh. Nah, supaya 100. Nah, ini Pak. Nah, bacanya kapan? Kalau memang siang bolong ataupun pagi yang petang, sore yang gelap, masih tidak mau belum sampai 100, baca pada waktu mau tidur. Bapak tidur jam berapa Pak? Jam 10. Ini hari apa Pak? Masih hari Selasa. Nah, kalau tidurnya jam 10 masih termasuk yang karena 1 hari itu kan Pak. Kan jamnya kan jam 00 Pak ya. Nih saya ini ngaji ini hari Selasa berarti Pak. Malamnya kalau menurut orang Jawa ya wis malam Rabu ya malam Rabu lah. Kan begitu. Ikutin baik lah. Ini ya. Apa ya? Apa ini ya? Ini apa ya? Jadi untuk mengantisipasinya demikian.
Sekali lagi bahwa anak, suami, istri ini hadirin adalah musuh bagi kamu, maka hati-hatilah. Wa intafu, dan kalau memang dia anak atau istri ini bersalah, maafin sajalah, maafin. Atau anu ya? Oh itu barangkali nggak dimatiin, nggak dimatiin barangkali Pak. Oh, dulu Pak. Iya Pak ya. Lain. Jadi bahwa yang namanya istri, suami, anak ini adalah musuh, maka hati-hati. Dan kalau memang salah satu di antara mereka itu bersalah, ya maafin sajalah. Watasfahu, dan santunin, ya Pak ya. Bapak cari duit, ya untuk nyantuni istri juga nyantuni suami, menyantuni anak. Anak juga kalau bisa nyantunin mama bapaknya. Tapi ini kadang-kala anak nggak ngerti hal itu. Udah suami istri tak peduli mama bapaknya nggak makan. Ya kan Pak? Tega dia. Nggak boleh Pak. Sebenarnya anak itu walaupun sudah berkeluarga, sambanginlah, tengoklah ibu bapak. Bapaknya ngelamun, bapak lapar ya Pak. Kan begitu warinya manis-manis bibir ya Pak ya. Ini tak peduli. Apalagi kalau udah bapaknya sakit, meneng baik, bujar terserah bapak, cepat mati aja lah bapak. Masya Allah, ini ada angkala yang namanya begitu. Ini apa ya? Maka oleh karena itu supaya manusia ini ngerti, mulai dengan ilmu. Dan juga wa intafu, apabila dia mohon ampun, ya ampunilah. Karena apa? Allah saja Maha Ghafurur Rahim, Maha pengampun dan maha kasih sayang. Selanjutnya hadirin, dengan adanya ayat tadi, 3 ayat itu Bu, kita harus sadar dan kita harus waspada. Sepuas-puasnya manusia dengan harta hadirin, dan juga dengan kedudukan, dan sepuas-puasnya manusia dengan wanita, yang pada akhirnya ini hadirin ditinggal. Oke. Yang pada akhirnya itu kedudukan ditinggal hadirin, istri ditinggal, harta ditinggal. Nah, ditinggalkan oleh kita, bahkan kadangkala harta meninggalkan kita sebelum kita meninggalkan harta. Benar nggak Pak? Dulu Bapak dapat rezeki 100.000 untuk makan sate bisa habis. Tapi sekarang boro-boro 100.000 yang namanya sate harga 100.000 masuk, yang harga 2.500 saja nggak masuk. Apa? Karena giginya hilang kabeh. Betul Pak? Sudah hilang giginya, sariawan lagi. Nah, ini Pak, itu namanya dunia sudah meninggalkan kita. Bukan yang namanya kita meninggalkan dunia. Kalau kita meninggalkan dunia, kalau kita sudah ada di atasnya ada 2 patok. Itu Pak. Itu antara lain. Mulanya pumpu kita, dunia belum meninggalkan kita, dan kita belum meninggalkan dunia. Kita hendaklah waspada agar jangan kita ini hadirin jangan sampai dibuat oleh dunia ini diperalat atau diperbudak oleh kehidupan dunia ini hadirin. Kehidupan dunia ini kalau bisa dapat rezeki, ya kita untuk bekal ke sana. Diberi kesehatan, kita gunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad sendiri hadirin menyuruh kita supaya waspada agar kita jangan sampai diri kita itu diperalat, diperbudak oleh dunia ini. Maka kita ini segeralah menyempurnakan atau memperbaharui keimanan kita. Kita ini harus Pak, yang namanya iman kita ini setiap hari, setiap saat kalau bisa diperbaharui.
disempurnakan imannya. Bagaimana caranya? Nah, karena al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa tambah, bisa mengurang. Nah, supaya iman kita ini selalu meningkat hadirin, maka kerjakan apa yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad atau yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jaddidu imanakum, perbaharuilah iman Anda, sempurnakanlah iman Anda. Iman ini hadirin karena yazwayan itu tadi bisa naik, bisa turun, bisa tambah, bisa mengurang. Maka iman kita ini perlu diperbaharui, disempurnakan. Qalu, sahabat-sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami ini bisa menyempurnakan, memperbaharui iman kami? Disebutkan oleh Nabi Muhammad menjawabnya, yaitu aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kamu membaca kalimat la ilaha illallah atau kalimat zikir, kalimat thayyibah, kalimat tahlil, ya Pak ya, kalimat yang namanya tauhid, la ilaha illallah. Nah, selanjutnya hadirin, menurut pakar-pakar ulama, ini pakarnya Pak, pakar ulama berpendapat bahwa maksud memperbanyak la ilaha illallah adalah zikir, yaitu dengan mendirikan sholat. Zikirnya ini dengan mendirikan sholat. Pertanyaannya, mengapa dengan mendirikan sholat? Rupanya kalimat la ilaha illallah itu terdapat dalam sholat. Dalam sholat ini hadirin terdapat kalimat syahadah, yaitu la ilaha illallah. Apa yo? Nah, kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau kita sadar hadirin, kalimat la ilaha illallah itu adanya dalam sholat. Maka apabila dilaksanakan setiap hari satu malam, ini ada 5 waktu. Ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Nah, dihitung oleh Bapak Ibu baca 2 kalimat syahadat adanya di mana? Di rokaat kedua, ya Pak ya, dan rokaat keempat. Ini duhur. Asar rokaat kedua dengan rokaat keempat. Berarti berapa Pak? Nah, terus lagi 4 ya Pak ya. Terus lagi maghrib di rokaat kedua dengan rokaat ketiga. Isya di rokaat yang namanya rokaat 2 dengan rokaat 4. Subuh hanya 1 rokaat ya Pak ya, di rokaat yang kedua. Ya itu maksudnya di rokaat kedua dengan yang namanya baca asyhadu alla ilaha illallah. Jumlahnya berapa Pak? 9. Ini. Nah, kalau yang namanya orang ini tidak mau mengerjakan sholat hadirin, berarti orang itu tak pernah bersyahadat. Mulanya, tetapi sebaliknya jika sholat itu ditinggalkan dengan sengaja ataupun dengan menganggap remeh terhadap sholat, maka dia ini akan mendapatkan resiko. Resikonya apa hadirin? Kalau orang ini meninggalkan sholat, kemudian yang dicari, yang dikejar hanya kehidupan dunia, maka alamat hidupnya orang itu menjadi sengsara. Sengsara, apa sebabnya? Banyak duit tapi tak pernah tenang jiwanya. Karena apa? Di dalam dirinya ini selalu didekatin oleh setan, dekatin oleh jin, dan juga selalu didekatin oleh iblis. Apa kira-kiranya pekerjaannya? Sebelum mengerjakan sesuatu ini adalah setan dulu Pak. Begitu kita mengerjakan, jin masuk. Setelah kita mengerjakan Pak, ini iblis mulai masuk.
Halo. Oke Pak. Jadi bahwa yang namanya kalau orang itu sudah sengaja meninggalkan sholat yang main-main ya Pak ya, dan tanpa uzur, tahu-tahu dia itu tidak mau mengerjakan sholat, maka alamatnya orang itu hidupnya menjadi sengsara. Mengapa hadirin? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada orang tersebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 81. Nih Pak. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah ini Pak, yang ingin Allah mengingatkan kepada orang yang mau meninggalkan sholat nih hadirin. Artinya bukan demikian kata mereka nih, kami tidak akan disentuh oleh balaman api neraka. Kata orang yang meninggalkan sholat begitu, aku ini tidak akan disentuh oleh panasnya balaman api neraka. Allah menjawab, Allah berfirman, tidak, mereka yang berbuat dosa. Meninggalkan sholat kan udah dosa Pak. Orang yang berbuat dosa dan telah diliputi oleh dosa-dosanya. Karena apa? Karena tadi mengejar kehidupan dunia saja hadirin. Atau barang siapa yang berbuat keburukan dan juga dosanya telah menenggelamkan dirinya, karena saking banyak dosa bertubi-tubi menenggelamkan. Wah pokoknya melek mata duit mereka, yang penting dunia, akhirat kumaha engke wae lah. Nah, kan begitu. Ini hadirin, orang yang demikian perasaannya tidak akan dibalem dengan badannya dengan api neraka. Tapi Allah mengatakannya tidak demikian, katanya. Maka mereka itu menjadi penghuni neraka. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik ya Pak ya. Maka oleh karena itu hadirin, kita supaya jangan masuk ke neraka jahanam ataupun jadi penghuni neraka. Kemudian Rasulullah ini berwasiat lagi supaya kita ini aman. Jaddidu ala safinatika, jaddidu, sempurnakan, perbaharuilah safinataka, kapal kamu. Kita ini Pak sedang menaiki kapal. Kapal ini mau berlabuh kepada tujuannya kemana? Apakah yang namanya berlabuhnya ini dengan bagus, ataukah oleng, ataukah tenggelam? Nah ini Pak, mulanya disamakan dengan seperti yang namanya perahu yang berlayar di lautan itu, dengan muatan yang namanya apa? Jadidu ala safinatika, sempurnakan, perbaharuilah kapalmu selama berlayar di atas lautan dunia ini. Nah ini hadis disiapkan oleh Ad-Dailami. Bagaimana caranya? Dengan apa kira-kiranya supaya perahunya ini sampai kepada tujuan, menjadi sampai ke pelabuhan itu Pak yang dengan sempurna? Maka pertama dengan muatan beban kebaikan. Muatannya ini adalah kebaikan, bukan kejahatan hadirin. Mengapa dengan yang kebaikan? Karena kematian ini Pak pasti akan tiba waktunya. Dan kematian tidak peduli, kakek ya harus meninggal, anak juga harus meninggal, perempuan, laki-laki, tua, muda, gendut, krempeng, suku apa saja harus meninggal dunia hadirin. Kenapa? Kok bisa dikatakan tak peduli yang agama Islam atau Islam, semuanya akan meninggal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 34 begini hadirin. Walikulli ummatin ajal. Nah, walikulli ummatin, tiap-tiap umat. Umat mana saja hadirin. Ya Pak ya, muslim atau muslim itu Pak. Ini namanya umat.
mempunyai batas waktu. Ajal mulanya, oh sudah ajalnya, itu artinya batas waktu, Pak. Ajal namanya apa ya? Ajal itu batas waktu. Maka apabila idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka apabila ajalnya tiba atau datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkan, tidak dapat mempercepat, tidak dapat memajukan, ataupun ditahan-tahan, nggak bisa hadirin. Karena apa? Ya karena sudah ajalnya. Sesaat pun tak bisa, sedetik pun tidak bisa. Mulanya saya sarankan hadirin, kalau orang sudah di rumah sakit cengap-cengap, bawa pulang aja. Nah, kalau bawa ke ICU kan Pak, kan? Aduh, lebih baik. Siapa yang mau nalkin itu Pak? Ada kira-kiranya. Ini permasalahannya. Untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sulit hadirin. Orang yang masih sehat saja untuk membaca kalimat la ilaha illallah, maksudnya apa? Sholat kan Pak. Untuk sholatnya susah. Kalau yang nama tidak sholat Pak, nggak pernah membaca la ilaha illallah. Padahal dengan la ilaha illallah, kalau bapak ibu ini mengerjakannya betul-betul hadirin, dapat tintel muttaqin. Oke, karena bapak kan udah tahu ada iman, ada Islam, ada ihsan kan Pak. Kalau manusia pada waktu tahiyat pertama, waktu asyhadu alla ilaha illallah, mulanya Pak, tolong santri-santrinya Pak Romi ini, kalau waktu syahadat itu jangan baru bertahiyat sudah begini dulu Pak. Ini ada 5 dimensi ini Pak, ada 5 keuntungan. Waktu asyhadu alla ilaha illallah, Islam itu Pak, orang yang membaca 2 kalimat syahadat bil lisan, ini sudah Islam sejati. Nah, orang yang sambil illallah bil af'al, dengan tangan ini begini nih Pak, bukan gini kan enggak Pak ya, gini. Nah, ini adalah orang yang mengikrarkan bahwa Allah itu satu. Berarti orang ini sudah mukmin sejati hadirin. Nah setelah itu pada waktu tahiyat illallah, tolong matanya jangan merem, melek. Kita harus husnudzon, berbuat baik bahwa Allah itu ada di depan kita. Fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana Anda berpaling itu ada Allah. Ainama takunu, di mana kamu berada. Innallaha ma'akum, sesungguhnya Allah beserta diri Anda. Ini namanya ihsan. Ini. Terus waktu illallah ini tidak main-main, ikhlas. Illallah. Kalau orang yang melakukan nikah baca suruh syahadat itu dipaksa. Kemarin saya menyaksikan yang namanya pengantin suruh, kata Pak penghulunya, ayo baca syahadat. Meneng baik. Pada kalau disuruh oleh Pak Penghulu, ayo baca syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini dibimbing dulu oleh Pak Penghulu. Baca yang namanya istighfar. Astagfirullahaladzim. Meneng baik. Nah, ini hadirin. Tapi kalau pada waktu kita sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada yang memerintahkan Pak, hati. Mulutnya ngomong, ada pekerjaan. Jadi mulut bilisan ngomong, ya Pak ya, ini Islam. Dengan tangannya begini, Pak, percaya bahwa Allah itu illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah ini berarti sudah mukmin. Kita meyakinkan bahwa Allah di depan, ini namanya muhsin. Orang yang mengucapkannya dengan ikhlas namanya mukhlis. Mukhlisin, ya Pak ya, kalau orangnya banyak. Nah maka udah 4 akan diberikan oleh Allah sebagai titel muttaqin. Kalau orang muttaqin Pak, sudah enak hidupnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang takut kepada Allah akan diberikan way out, jalan keluar. Enggak pernah kesulitan Pak, sulit diberi kemudahan.
kesempitan diberi kelonggaran, dan juga diberi rezeki tanpa dimatematis. Apalagi innal muttaqin fi jannati wa uyun, orang muttaqin dalam surga yang banyak mata air. Masya Allah. Dari dunia akhirat itu dapat. Di antara lain, mulanya diingatkan lagi dalam hadis kan Pak, kalau manusia ingin menjadi khair dunia wal akhirah, lisanun zakirun, punya lidah yang banyak berzikir kepada Allah. Ya la ilaha illallah, silakan. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain kan Pak, ini kalau manusia ini di dalam dirinya terdapat 3 hal. Nih Pak, kalau 3 hal ini kita kerjakan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menebarkan rahmatnya kepada orang itu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga diri kita. Di samping menjaga, wa adkhalahu al jannah, dan orang itu akan dimasukkan ke surga. Antara lain Pak, man u'tiya syakaro, barang siapa yang diberi oleh Allah kesehatan, alhamdulillah inyong sehat. Begitu sampai ke rumah, alhamdulillah saya sampai ke rumah lagi. Begitu sampai ke tempat tidur, alhamdulillah saya bisa tidur. Begitu bangun, alhamdulillah saya bisa bangun lagi. Begitu sholat, alhamdulillah saya masih bisa sholat tegak. Ya kan Pak? Ini bersyukur, berarti zikir kepada Allah. Insya Allah tadi Allah akan menjaga Pak, menanggung kepada kita, menjaga kita hadirin. Yang kedua, Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Ya, rahmat kepada kita Pak, habis sholat tenang, itu rahmat Pak. Di samping itu juga pada akhirnya akan dimasukkan ke surga. Yang kedua hadirin, kalau dalam diri kita ini ada wa idza qudira ghafara, apabila disakitin oleh orang, maafin orang yang menyakitin Pak. Nggak usah dibalas, nanti orang yang disakitin hadirin akan dibalas oleh orang lain. Benar hadirin. Sama kita berinfak, bersedekah kepada orang, bukan orang itu lagi yang lupa, akan dibalas oleh orang lain. Ini antara lain hadirin. Mulanya banyak bersyukur. Pertama, kalau sakit maafin aja lah. Wa idza ghadiba fataro, apabila orang itu marah, tolong kemarahan itu hadirin lemahkan, dilesukan, ditenangkan, diredahkan. Bagaimana caranya? Gampang. Ambil air wudhu. Kalau marah ya Pak ya, Bu, nggak usah mecahin piring, nggak usah nendang-nendang, apalah yang ditendang apa namanya, apalagi sampai pakai begini, nggak usah. Kalau bisa waktu marah, ambil air wudhu. Setelah air wudhu, menghadap ke barat, baca istighfar, baca 2 kalimat syahadat, doa ya Pak ya. Nah setelah itu mengerjakan sholat 5 waktu, sholat sunnah minimal, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah hajat ya Pak ya. Nah ada syahadat kan Pak, illallah, nah kan Pak, ini yang meredakan. Dan juga begitu assalamualaikum, astagfirullahaladzim. Karena apa? Karena kita pada waktu marah ini ada 3 tadi, ada setan, ada jin, ada iblis. Nah setan, jin, iblis takut hadirin dengan baca istighfar, dengan bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngerti Pak? Tuh. Ini caranya. Maka kalau udah begitu, insya Allah dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antara lain hadirin. Terus lagi, dengan adanya kita ini memperbaiki yang namanya, karena semua manusia itu ada ajalnya, kita harus sadar bahwa kematian itu adalah akhir daripada perjalanan hidup di dunia ini. Ulangi lagi Pak, supaya ingat, karena kita udah persiapan hendaknya nih Pak.
Ada masih yang pengen umurnya 100 tahun lagi. Ya saya pengen sampai 100 tahun Pak, pengennya sih. Tapi wallahu a'lam. Tapi akan begitu. Apa sebabnya? Pengen menyampaikan ilmu Allah ini puas begitu Pak. Karena apa? Menyampaikan masih kurang lagi, masih kurang terus Pak, pengennya begitu. Nah ini supaya apa? Supaya ya sama-sama wasiqal ladzina. Nah ini Pak. Ya Pak ya. Ilal jannati zumaroknya itu dengan sama-sama bersama di dalam surga gitu Pak ya. Ini antara lain. Oke. Jadi kita harus sadar bahwa kematian adalah akhir dari perjalanan hidup di dunia. Itulah akhir daripada ujung lautan yang tidak bertepi, hadirin. Bahwa kematian ini adalah yang namanya perjalanan untuk akhiri di dunia dan juga akhir daripada ujung lautan yang tidak bertepi. Dan kematian itu sendiri hadirin bukan menjadi rahasia lagi bagi manusia, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan berlabuh di pelabuhan. Nah, setiap yang bernyawa ini Pak, kita semua pasti akan berlabuh di pelabuhan. Apa pelabuhannya? Yaitu kematian. Akan berlabuhnya di sana Pak. Sampailah yang namanya ke pelabuhannya, yaitu kematian. Mulanya benar bahwa hidup itu untuk jadidu safinataka, perbaharuilah atau sempurnakanlah yang namanya perahumu, supaya perahu sampai kepada pelabuhan. Kematian menjadi husnul khotimah. Hendaklah kita ini mengisi bebannya ini, beban yang namanya perahu, dengan kebaikan. Kebaikannya pertama tadi dengan la ilaha illallah yang ada dalam sholat, berarti sholat. Karena Allah pun menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut walanabluukum bisyarrin wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya kullu nafsin, setiap individu, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan pahit getirnya mati Pak, pahit getirnya meninggal dunia. Dan mati kan ada 4, ada mati ahmar, ada abyad, ada aswad, Pak. Nah ini ada yang namanya mati yang putih, ada yang biru hijau, ada yang hitam, ada yang merah, hadirin. Yang merah tuh mati marah-marah. Contohnya orang bunuh diri, lupa. Mulanya jangan sampai bunuh diri apa ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oke. Jadi bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, sebelum mati ini Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita semua, hadirin, diuji. Ya, dengan keburukan, dengan juga kebaikan. Rupanya baik buruk juga ujian. Kaya juga ujian, kefakiran, kemiskinan juga ujian, kepandaian juga ujian, kebodohan juga ujian. Hadirin, mau pilih mana Pak? Ya kalau bisa ya tengah-tengah. Kenapa? Ya contohnya kan disebutkan, man aradad dunya fa alai bil ilmi. Barang siapa yang ingin menghendaki dunianya ini baik dengan ilmu. Waman aradal akhirah fa alai bil ilmi. Kalau menghendaki ingin di akhiratnya bahagia juga ilmu. Tapi waman aradahuma, kalau siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat fa alai bil ilmi, di tengah-tengah. Ya ilmu dunianya harus tahu, ilmu akhiratnya pun harus tahu. Jangan separoh. Ilmu dunia yang ngerti, ilmu akhiratnya nggak ngerti, rugi hadirin. Dunia akhirat harus didapatin. Dan juga di sana kan tadi mangkana yudhil hasad dunia kan Pak, sudah tadi di mukadimah. Oke, selanjutnya akan yang berbahagia dengan cobaan, dan juga kamu akan dikembalikan hanya kepada kami, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulanya kembali kepada Allah. Mulanya where are you going?
mau kemana? Ya kepada Allah. Rupanya begitu dikubur, ya datangnya supaya kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Nah, ini nanti begitu Pak. Karena itu dalam wasiat Nabi Muhammad yang kedua. Nah, selanjutnya hadirin, sebelum kematian Nabi Muhammad SAW juga beliau itu juga mewasiatkan lagi, hadirin. Wasiatnya bagaimana? Ringankanlah beban, yaitu dengan cara mengurangi beban itu. Karena kita ini kan ada di perahu nih Pak, di perahu supaya ke pelabuhan yang namanya kematian dengan husnul khotimah, supaya sampai berlabuhnya ke pelabuhan dengan yang namanya baik, dengan bagian selamat, maka ringankan beban atau kurangi beban, yaitu dengan cara mengurangi beban kapal Anda ini dari segala macam bentuk perbuatan dosa. Baik itu dosanya ini hadirin, dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang disengaja atau tidak disengaja. Agar yang namanya perjalanan kapal Anda ini sampai ke tempat tujuan dengan selamat, tanpa banyak dibebani dengan beban yang tidak berguna dan tidak berarti. Dengan begitu hadirin, untuk menguatkannya, mari kita saling merenungi apa yang disampaikan Nabi Muhammad kepada yang namanya Ali. Nabi Muhammad menyampaikan wasiat kepada Ali, wahai Ali, siapa saja di antara kamu yang berdosa, kemudian habis dosa itu berwudu, hadirin. Ini Pak caranya. Kalau kita bersalah, berwudu. Setelah wudu, mendirikan sholat 2 rakaat. Ya namanya sholat taubat ya Pak ya. Usolli sunat taubat. Nah, sengaja saya mengerjakan sholat sunat taubat 2 rakaat menghadap kiblat karena Gusti Allah. Habis begitu selesai, kemudian membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunilah kami dari segala dosa-dosa, ya kan Pak. Dan habis istighfar, bacalah ayat Al-Quran yang tertera dalam surat Ali Imran ayat 135, ya Pak. Maka kalau sudah dibaca, orang ini akan diampuni. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya orang itu. Ini hadisnya yang sahih hadirin. Karena diceritakan oleh Abu Hurairah, rawahunya Tirmidzi, hadisnya juga sahih. Nah, apa kira-kiranya bunyi ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 135? وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ini Pak. Jadi begitu Bapak, usolli sunnatat taubah rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Biasa Allahu akbar kabiro, ya Pak ya. Saya yakin hafal semua. Kalau tidak hafal ya gantilah Allahumma ba'id baini. Kalau memang enggak hafal lagi, sholawat Nabi lah yang mudah. Karena sholat itu adalah doa. Nah, sholat Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, ataupun sholat Jibril, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, ini namanya sholawat Jibril. Itu silakan dibaca Fatihah. Setelah baca Fatihah, syukur-syukur kalau memang ini hafal ya dibaca.
Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang pertamanya wasari'u, bahkan wa ati'ullah wa rasul la'allakum turhamun, baru wasari'u ila maghfiratin ila akhir ayat. Nah ini hadirin, apa kira-kiranya dibacanya? Walladzina, dan orang-orang, hadirin, mereka ini fa'alu fahisatan, apabila mereka mengerjakan fahisyah, perbuatan keji, atau mendolamu anfusahum, atau menzolimin diri sendiri, dirinya sendiri Pak, yaitu dirinya, maka Pak zakarullah, langsung dia tuh berzikir, segera mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, la ilaha illallah, fastaghfaru li dzunubihim, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena tidak ada yang mengampuni kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, hadirin, selain Allah yang mengampuni. Nah setelah minta ampun, walam yusirru, kalau bisa janganlah terus menerus, ya karena yang namanya berbuat dosa sekali saja, jangan terus menerus ini Pak. Tapi banyaknya tuh kalau dia berbuat dosa pengen maning ya Pak ya. Nah ini, maka karena itu ya di stop dulu lah. Kenapa? Sedang mereka sendiri itu mengetahui. Maka di sini hadirin, dengan yang namanya wasiat Nabi Muhammad kalau kita kaji, bahwa rupanya kalau kita mempunyai salah, kita gunakan dengan mengerjakan sholat sunnah taubat. Setelah itu baca istighfar dan juga baca ayat yang surat Al-Imran ayat 135. Satu lagi Pak, ijma ulama itu bersepakat dalam hadis yang sahih yang diceritakan oleh Abi Hurairah, rawahu Tirmidzi, ini hadisnya sahih, bahwa sholat tobat itu adalah modal awal untuk mengenal diri kita secara sempurna. Hadirin, ulangi lagi, bahwa dengan mengatakan Allahu Akbar, sholat sunat taubat ini hadirin, modal awal untuk mengenal diri kita secara sempurna. Hal yang demikian itu hadirin dilakukan. Semua sahabat-sahabat pun juga pernah kalau berbuat kesalahan, langsung beliau itu mengerjakan sholat sunat taubat. Nah kira-kira dasarnya mana? Supaya siapa itu sahabat yang pernah kalau berbuat dosa itu langsung mengerjakan sholat sunat taubat. Ini kan kalau wah ada sholat sunat taubat, ada, hadirin, hadisnya unda ijma ulama, hadisnya sahih, yaitu an Abi Hurairah rawahu Tirmidzi, bahwa yang namanya antara lain sahabat yang pernah berbuat salah terus langsung mengerjakan sholat sunat taubat, hadirin. Satu, Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat Nabi Muhammad. Abu Darda, beliau Pak. Yang ketiga Anas bin Malik, dan yang pernah Abi Umamah, yang keempat. Yang kelima Mu'ad bin Jabal, dan juga Wasilah. Yang ketujuh Abil Yasar. Hadisnya sahih an Imam Tirmidzi, Musnad Ahmad, Dawud, Toyalisi, Sunan Baihaqi, Daraqutni, Musnad Bazar. Hadisnya sahih, Ibnu Hibban dan lain sebagainya. Ini mulanya kuat sebenarnya ini kalau kita bersalah. Maka oleh karena itu untuk modal yang pertama, kita ini kalau memang bersalah gunakanlah untuk sholat sunat taubat. Kalau bisa setiap hari. Saya insya Allah Pak, setiap hari kami mengadakan sholat sunat taubat. Kapan kira-kiranya Pak? Silakan. Yang paling enak kalau saya sih Pak ya, habis sholat sunnah maghrib baru sholat sunat taubat. Kan enak. Kalau mau tambah lagi sholat sunnah awabin, ya kan Pak? Baru sholat sunnah hajat, silakan. Karena ada waktunya yang dilarang kan Pak.
Yaitu kalau yang namanya matahari baru nongol kan Pak, belum itu kan juga nggak boleh. Nah ini kan sholat sunnah syuruk ya Pak ya. Ini kalau yang sudah, karena udah ada di situ kan bahwa yang namanya sholat sunnah duha jam berapa kan Pak, dan di dalam itu enak. Sekarang udah ada waktu tertentu. Terusnya lagi, kalau waktu matahari di tengah-tengah, kecuali ya Pak ya hari Jumat, nah itu nggak boleh. Kecuali kalau sudah matahari udah nombrong ke sini, paling 5 menit setelah zuhur tuh Pak. Nah kalau apa, karena udah zuhur kan berarti udah azan ya Pak ya. Yang sebelum azan 5 menit itu mau pas tengah-tengah itu Pak. Kecuali hari Jumat. Dan juga 5 menit sebelum maghrib tuh Pak. Ini itu namanya matahari mau tenggelam. Kecuali mulanya kalau Bapak datang ke masjid, lihat dulu maghrib jam berapa. Kalau 5 menit mau maghrib gak usah tahiyatul masjid, nanti aja tahiyatul masjidnya setelah azan. Tahiyatul masjid baru sholat sunnah qobliyah, kan begitu Pak. Karena apa? Orang kadangkala Pak nggak ada yang namanya qobliyah maghrib dan qobliyah isya, jangan Pak. Padahal kalau orang itu mengkaji hadis mengatakan bainal adzanain sholatun liman sya'a, bahwa yang namanya di antara azan, 2 azan, maksudnya 2 azan itu hadirin, yaitu azan dengan iqamat, itu ada sholat liman sya'a, bagi siapa yang mau, itu hadirin. Sama dengan qobliyah yang namanya Jumat. Qobliyah Jumat kan di antara 2 azan kan Pak. Nah silakan. Oh, ini enggak ada qobliyah Jumat. Padahal kan yang disitu likulli baina adzanain sholat. Itu kalau Bapak orang itu membaca kitab Jami'us Shaghir, ada hadisnya hadirin. Maka disitulah kita supaya mengerjakan sholat sunnah yang sebagai tambalan, karena mengerjakan sholat sunnah ini ada nilainya. Kita mudawamah sholat 12 rakaat saja sudah jamilnya surga, apalagi ditambah dengan sholat sunnah yang lain. Karena ada yang namanya sholat sunnah kan, sholat sunnah mu'akkad, yang gor mu'akkad ya Pak, yang sunnah rawatib ya kan Pak. Nah ada yang mu'akkad dengan ada yang tidak mu'akkad. Samalah yang namanya sholat sunnah duhur, ada 2 rakaat, ada 4 rakaat qobliyah ba'diyah, yang 2 silakan, 2 silakan, ada yang 4 ya silakan, karena nilainya beda. Ini nilainya beda. Kalau 4 rakaat beda dengan yang namanya dengan yang 2 rakaat. Itulah hadirin pentingnya mencari ilmu. Oke, hanya gitu aja Bu ya. Nah, karena waktunya maju. Jadi terima kasih, hanya baru modal pertama ya Pak ya. Dan orang yang telah melaksanakan sholat sunnah taubat itu antara lain Abdullah bin Mas'ud ya Pak ya, yang namanya Abi Darda, yang ini hasilnya dan sebagainya. Ini yang pernah beliau mengerjakan sholat sunnah taubat. Ya apalagi kalau ibu mau umroh, mau haji, itu banyak sholat sunnah taubat. Usahakan kalau bisa setiap hari. Niatnya begitu Pak. Kalau bagaimana niatnya seperti itu, usolli sunnah taubah rakaat ini mustaqbil qiblatillah taala, baru Allahu akbar kabiro, baca Fatihah. Setelah baca Fatihah baca surat yang bisa. Nah, yang mudah bagi Anda. Baca qul ya ayyuhal kafirun boleh. Nah, rakaat keduanya habis Fatihah baca kulhu. Apa Quran supaya nilainya banyak? 1 Al-Qur'an 3 kali. Kan begitu Pak. Nilainya kan surat ya apa kulhu kan 1/3. Kalau 3 kali 3/3 sama dengan 1 Al-Qur'an. Boleh. Nah, kan enggak faqra umma taisrul Al-Qur'an. Bacalah yang mudah daripada Al-Qur'an. Hanya itu saja untuk modal keduanya untuk Rabu ke depan. Nah, karena masih banyak akhir kalam, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.